Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Budaya Melayu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Salma Erba Arwani dengan NIM 21021352210. Saya sendiri saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Materi yang akan saya bahas yang pertama adalah Kerajaan Melayu di Riau, yang kedua ada adat dan adat Melayu Riau, yang ketiga ada masyarakat hukum adat, yang keempat ada atur cara kehidupan dan cara kepemimpinan, yang kelima ada bahasa Melayu Riau, yang keenam ada kesenian Melayu Riau, yang ketujuh ada tradisi lisan dan tradisi tulisan, yang kedelapan ada sistem ekonomi Melayu, dan yang terakhir yang kesembilan ada ekonomi arah global dan etos kerja masyarakat Melayu. Yang pertama, terdapat beberapa kerajaan Melayu di Riau. Yang pertama itu ada Kerajaan Saksi Indrapura, yang kedua ada Kerajaan Gasib, yang ketiga ada Kerajaan Kuto Darussalam, yang keempat ada Kerajaan Indragiri, yang kelima ada Kerajaan Kandis, yang keenam ada Kerajaan Riau Lingga, dan yang terakhir ada Kerajaan Kampar Kiri. Materi yang kedua adalah adat dan adat Melayu. Terdapat beberapa adat istiadat di dalam suku Melayu Riau. Yang pertama itu ada panggilan di dalam keluarga. Anak pertama dipanggil Long atau Sulung, anak kedua dipanggil Ngah atau Ngah, anak-anak di bawahnya dipanggil Cik, dan anak bungsu dipanggil Cu atau Ucu. Yang kedua ada tradisi berkapur sirih. Tradisi berkapur sirih ini adalah tradisi makan sirih yang diramu dengan kapur dan pinang. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak 300 tahun yang lalu. Yang ketiga itu ada tradisi pakaian Melayu. Orang-orang Melayu itu sendiri selalu memilih pakaian yang sesuai dengan diri dan kedudukannya, berusaha untuk memakai pakaian yang baik dan benar, dan berusaha agar tidak melanggar segala pantang larangan. Yang keempat ada tradisi perkawinan. Untuk wanita Melayu itu sebelum menikah, calon pengantin dilarang berpergian kecuali mendapat izin dari orang tua. 1 minggu sebelum pernikahan dilarang keras berpergian, dan juga 3 hari sebelum pernikahan juga dilarang berpergian. Sistem pewarisan dalam adat Melayu. Proses pewarisan ini dilakukan apabila seseorang sebagai pemilik harta itu telah meninggal dunia. Ada di dalam hukum waris adat itu anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang sama, bahkan cenderung untuk dihibahkan kepada anak perempuan, khususnya kepada anak yang bungsu. Di dalam hukum waris Islam itu anak laki-laki memperoleh bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Yang ketiga ada materi masyarakat hukum adat Melayu. Yang pertama ada struktur pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan ini ada sultan sebagai pemimpin pemerintahan, ada kedatuan sejawat yang merupakan pejabat sekelas menteri, ada hulu balang merupakan pengawal sultan, ada kedatuan kelompok yang merupakan pemimpin kelompok yang ada di bawah pemerintahan sultan, ada penghulu besar yang ditunjuk langsung oleh sultan, ada penghulu kecil di bawah penghulu besar yang berada di dalam pengelolaan suatu wilayah kekuasaan, dan ada ritual keagamaan yang dipegang langsung oleh Datuk Kadi, Datuk Lebay, Datuk Pakih, dan Datuk Malin. Yang kedua ada sistem keangkuhan untuk menyelesaikan masalah. Apabila terjadi masalah yang berada di wilayah hukum adat, maka penyelesaiannya juga akan melalui pengadilan adat. Sidang adat ini biasanya dipimpin oleh datuk para penghulu. Proses pengadilan tersebut bersifat terbuka, yang artinya masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan saran atas masalah yang ada. Yang kedua ada sanksi hukum adat. Yang pertama itu ada hukum sosial. Jenis sanksi ini merupakan jenis sanksi yang paling ringan, yaitu dengan cara pengucilan terhadap yang melakukan pelanggaran hukum adat. Yang kedua itu ada membayar dam. Membayar dam artinya sama dengan membayar denda. Denda yang ditetapkan ini dapat berupa uang, perhiasan, hewan ternak, beras, padi, atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan pengadilan adat. Yang ketiga adalah penghapusan identitas. Penghapusan identitas ini merupakan sanksi yang paling berat, yaitu dengan tidak lagi diakui sebagai bagian dari suku atau kelompok hingga pengusiran dari daerah domisili. Yang keempat ada atur cara kehidupan dan kepemimpinan. Atur cara kehidupan masyarakat Melayu. Di dalam adat istiadat itu ada banyak tata cara
kehidupan Melayu yang diajarkan seperti tata cara pernikahan, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Terdapat ungkapan dalam adat Melayu itu yang menjelaskan biar mati anak, jangan mati adat, yang mencerminkan betapa pentingnya eksistensi adat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Jadi, dalam kehidupan masyarakat Melayu, adat istiadat berfungsi untuk mengatur hampir semua sisi kehidupan, memberikan arahan dan landasan dalam semua kegiatan, mulai dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil. Tunjuk ajar Melayu. Di dalam tunjuk ajar Melayu tunjuk ajar ini memiliki kedudukan yang sangat penting yang akan menjadi rujukan atau patokan utama dalam kesadaran moralitas dan membentukkan jati diri dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa hal yang diajarkan di dalam tunjuk ajar Melayu. Yang pertama, takwa kepada Tuhan, ketaatan kepada ibu dan bapak, kesetiaan kepada pemimpin, kebersamaan, persahabatan, gotong royong, tenggang rasa, dan keadilan dan kebenaran. Kemudian ada kepemimpinan dalam Melayu. Dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah orang yang biasanya disebut sebagai orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Kejayaan seorang pemimpin ini diukur sekaligus diuji dari yang dipertanggungjawabkannya di dunia dan di akhirat. Ada 4 sifat pemimpin. Yang pertama, siddiq. Siddiq atau benar ini memiliki tolak ukur pada perilaku, yang perkataan, perbuatan, dan tindakannya dapat dipercaya. Yang kedua itu ada amanah. Konsep amanah ini kepercayaan yang menjadikan seseorang untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya hal yang diamanahkan kepadanya. Tidak hanya kepada orang yang dipimpinnya, tapi juga kepada Allah. Yang ketiga itu ada fatonah. Fatonah merupakan sifat yang dimiliki oleh semua manusia yang berkaitan dengan pemikiran. Fatonah dapat diartikan sebagai cerdas atau kecerdikan dan kebijaksanaan. Yang keempat ada tablik. Sifat tablik juga memiliki arti komunikatif. Seseorang yang memiliki sifat tablik akan menyampaikan dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Yang kelima ada bahasa Melayu Riau. Terdapat beberapa keistimewaan bahasa Melayu Riau. Yang pertama, sebagai bahasa resmi. Walau dulu di bawah penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa resmi antara pihak Belanda dan raja-raja serta pemimpin rakyat kala itu. Berkenaan dengan itu, Mes menyimpulkan bahwa demikianlah bahasa Melayu itu mempertahankan sifat internasional dan bertambah kuat dan luaslah kedudukannya yang istimewa itu. Dengan memperhatikan kenyataan tersebut, tak ada jalan lain bagi pemerintahan kolonial Belanda untuk menjadikan bahasa Melayu Riau Lingga ini sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan yang mereka dirikan untuk orang-orang pribumi, termasuk di Pulau Jawa. Yang kedua ada Raja Ali Haji. Beberapa karya Raja Ali Haji ini telah dikenal luas selain syair Abdul Muluk, 2 karya Raja Ali Haji ini juga dimuat di dalam majalah berbahasa Belanda. Selain karya Raja Ali Haji yang telah disebutkan di atas, karya linguistik Raja Ali Haji Bustan Al-Katibin, yakni buku tata bahasa baku dan ejaan bahasa Melayu, dan Kitab Pengetahuan Bahasa, yang merupakan kamus pertama bahasa Melayu yang menjadi rujukan oleh orang-orang Belanda. Yang ketiga ada bahasa persatuan. Seiring perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara, ini mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Selanjutnya ada tulisan Arab Melayu. Huruf Arab Melayu ini merujuk pada bentuk huruf Arab. Setiap huruf walau merupakan huruf tambahan untuk mewakili bahasa Melayu harus tetap merujuk pada rujukan utamanya, yakni Arab. Maka dengan demikian huruf Arab Melayu terdiri dari 3 jenis, yakni huruf hijaiyah, huruf elah atau ilah, dan huruf Melayu. Huruf hijaiyah, yang pertama ada huruf hijaiyah. Menurut Ibnu Khaldun dalam Tarikh Adab Al-Lughah, ketepatan huruf-huruf ini berlangsung selama 5 periode atau masa, yakni pada masa Jahiliyah, masa Islam, masa Bani Umayyah, dinasti Turki Utsmani, dan terakhir periode akhir. Kedua ada huruf elah. Huruf elah ini berfungsi untuk menegaskan
bunyi A, I, U, serta bunyi diftong dalam penulisan bahasa Melayu. Huruf elah juga berperan untuk membantu bunyi lokal E dan O. Adapun huruf elah yang dimaksud adalah ya, waw, dan alif. Yang ketiga ada huruf Melayu. Huruf-huruf ini muncul karena keperluan untuk mewakili bunyi huruf yang tidak dimiliki di dalam huruf hijaiyah. Diduga bahwa pengembangan huruf Melayu ini dirujuk pada konvensi Turki Utsmani sebagai mercu utama dalam Kesultanan Islam sedunia dan hasil konvensi huruf atau bahasa Persia. Sayangnya hal tersebut tidak tercatat di dalam sejarah. Yang keenam ada materi kesenian Melayu Riau. Ada beberapa jenis kesenian Melayu di Riau. Yang pertama ada seni tari. Di Riau seni tari dibedakan menjadi dua, yaitu ada tari sakral yang jenis bentuk tariannya pementasannya selalu dihubungkan dengan suatu upacara keagamaan tertentu. Contohnya adalah tari mayang dan tari zapin. Yang kedua ada tari profan. Tari ini adalah seni tari yang luhur yang tidak tergolong tari sakral dan berfungsi sebagai seni hiburan. Contohnya tari olalang dan tari makyong. Yang selanjutnya ada seni ukir. Yang pertama ada motif lebah bergayut. Contoh motif ini biasanya ditempatkan pada bagian atas bidang ukir atau tekat, tenun, atau songket. Motif ini mencerminkan tentang rumah lebah madu yang biasanya digantungkan di dalam pohon. Hal ini mengingatkan bumi Melayu Riau yang dulunya sangat kaya akan pepohonan besar yang sebagian dijadikan tempat menggantung rumah lebah. Selanjutnya, motif itik pulang petang. Cara motif ini menggambarkan tingkah laku hewan itik yang selalu berjalan beriringan ketika petang hari akan pulang ke kandang. Selanjutnya ada motif pucuk rebung. Motif ini melambangkan baik sebab bambu merupakan pohon yang tidak mudah roboh oleh tiupan angin kencang. Sekalipun motif ini biasanya ada salam setiap kain songket sebagai kepala kain atau tumpal kain. Maksudnya agar si pemakai ini selalu mendapatkan keberuntungan dan harapan baik. Selanjutnya ada motif paluk pakis. Corak ini merupakan gambaran pohon atau tumbuhan pakis yang meliuk-liuk. Selanjutnya adalah selanjutnya ada seni musik. Yang pertama ada macam-macam lagu dari Riau, yaitu Lancang Kuning, Zapin, Laksamana Raja di Laut, Langga Melayu, Zapin Pantai Solop, dan Soleram. Dan terdapat juga jenis-jenis alat musik dari Riau. Yang pertama ada gambang camar, ada nafiri, ada gambus, ada gong, ada gendang silat, dan ada rebana ubi. Terdapat beberapa fungsi musik Melayu. Yang pertama dapat kita jadikan menjadi sarana edukasi dari syairnya. Yang kedua dapat memperkaya kebudayaan nasional, menjadikan warisan budaya bagi peradaban masyarakat, menghibur para pendengar musik. Yang kelima digunakan sebagai mengisi acara perkawinan, pawai, dan sunatan. Materi yang ketujuh adalah tradisi lisan dan tradisi tulis. Pengertian tradisi tulisan ini disampaikan secara turun-menurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, atau balada lagu. Selanjutnya, contohnya ada makyong. Makyong ini adalah seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang ini masih digemari dan sering ditunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Di zaman dulu, pertunjukan makyong ini diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Selanjutnya, pengertian tradisi tulis. Tradisi tulisan ini penyampaian sejarah melalui tulisan. Tulisan yang berupa naskah ini dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang terdapat di dalam naskah itu merupakan suatu keutuhan dan mengungkapkan pesan. Pesan yang terbaca dalam teks merupakan fungsional berhubung erat dengan filsafat hidup masyarakat pendukungnya. Yang ke-8 ada sistem ekonomi Melayu. Budaya Melayu berkaitan dengan perbuatan ekonomi
yang dilihat dari beberapa aktivitas ekonomi yang telah terjadi dari dulunya hingga sekarang masih berlangsung. Aktivitas ekonomi dalam kebudayaan Melayu dapat dijadikan sebagai produk-produk keuangan Islam dan oleh institusi-institusi perbankan yang ada. Terdapat tapak lapan yang merupakan sebutan khusus untuk menjelaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang-orang Melayu, menunjukkan jenis pekerjaan sebagai sumber pendapatan keluarga Melayu. Yang pertama tuh ada berladang, yang kedua ada berternak, yang ketiga ada perkebunan, yang keempat ada menangkap ikan, yang kelima perhutanan, yang keenam berniaga, yang ketujuh beniro atau mendetek enau, yang ke-8 ada bertukang. Selanjutnya ekonomi Melayu era global dan etos kerja masyarakat Melayu. Ragam ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau. Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor perekonomian yang menggunakan ide dan pengetahuan berkonsep kreativitas dari masyarakat yang berperan sebagai faktor produksi utamanya. Ekonomi kreatif ini memiliki dasar ide manusia yang tergolong baru, unik, dan inovatif. Pendapat dukungan dari industri-industri kreatif, sektor perekonomian ini dapat bergerak maju dan berkembang. Terdapat beberapa bidang yang bisa kita masukkan ke dalam ragam ekonomi kreatif ini. Yang pertama itu ada bidang pariwisata yang terdapat di Riau. Contohnya ada Candi Muaratakus, Kerajaan Siak Srindapura, Museum Sonora Utama, dan Ulu Kasok. Sedangkan di bidang kulinernya ada Roti Jala, Bolu Kumojo, dan Lompok Durian. Di dalam bidang pria, kita bisa lihat ada kain tenun lejo dan kain tenun songket. Yang selanjutnya di bidang pertunjukan ada pertunjukan kompang dan tari zapin. Selanjutnya etos kerja masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu dulunya memiliki etos kerja yang disebut semangat kerja yang tinggi. Semangat adalah semangat yang mampu mengangkat harkat dan martabat kaumnya untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan masyarakat dan bangsa lain. Sedangkan etos kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu diakui oleh banyak ahli bahwa ini adalah hal yang sangat ideal untuk etos kerja yang universal, terutama di dunia Islam. Budaya kerja orang Melayu. Orang-orang tua dulu mengingatkan bahwa dalam mencari peluang kerja itu janganlah memilih-milih. Maksudnya jangan mencari kerja yang senang dan tidak mau bekerja keras, dan karena itu bukanlah sikap orang Melayu yang ingin maju. Karena kerja yang perlu dipilih itu adalah kerja yang jangan menyalah. Maksudnya jangan menyimpang dari ajaran agama dan adat istiadat. Sesuai dengan pepatah petitih masyarakat Melayu yang mengatakan, kalau kerja sudah menyalah dunia akhirat, aib terdedah. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.